Semua orang punya masanya untuk mencapai sesuatu, tapi semua orang juga punya masanya kehilangan pencapaian itu. Itu tergantung pada diri Anda sendiri. Apakah Anda mau berusaha terus berkembang, menganalisis mana yang salah, mana yang benar, terus belajar mencari kesalahan, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus dihindari. Mencari kemampuan atau bakat Anda, mana yang harus terus ditingkatkan, dikembangkan sampai menjadi jago dalam hal itu. Dan hal tindakan lainnya yang harus dilakukan untuk mempertahankan pencapaian yang Anda miliki. Ada masanya kita sebagai manusia kaya, dan ada masanya kita sebagai manusia itu miskin. Dan ada masanya kita bahagia dan senang, dan ada masanya kita kehilangan hal itu. Dan juga ada masanya kita kalah, dan juga ada masa kita menang. Dunia ini seperti roda berputar, ya, roda berputar terus menerus. Kita akan selalu diputar kehidupannya oleh dunia ini ataupun alam semesta ini. Tapi kita bisa saja memberhentikan roda yang berputar itu untuk tidak berputar lagi dan memberhentikan roda itu ke arah yang kita mau. Kalau Anda sendiri mau kaya, Anda bisa jadi orang kaya yang akan kaya terus-menerus kalau Anda tahu cara. Dunia ini itu seperti kognitif dan panggung. Kalau Anda tahu tentang game RPG, tentang game MOBA, tentang game Battleground, dan juga game lainnya, jenis game yang lainnya, atau seperti contohnya kayak Fortnite, PUBG, terusnya FF, ML, dan juga game lainnya. Nah, itu akan ada namanya persaingan antara orang ini dan orang itu. Akan ada namanya permusuhan. Akan ada namanya permusuhan antara klan 1, klan 2, atau squad 1 kelas squad 2. Itu akan ada namanya persaingan antara pihak lain dan pihak itu. Terusnya ada namanya pengkhianatan dalam permainan. Terus ada namanya kecurangan dalam permainan. Seperti di permainan itu, di game itu ada nama cheater gitu. Itu namanya kecurangan dalam bermain atau bermain dalam kecurangan hal lain. Jadi dunia itu seperti kognitif. Dunia itu seperti permainan. Anda bermain sebagai karakter diri Anda sendiri. Anda menentukan Anda maunya itu mau jadi apa. Maunya itu kayak gimana kehidupannya, terusnya mimpinya seperti apa. Anda mau berlakunya kayak gimana, terusnya Anda mau dikenang kayak gimana, atau dilihat atau dipandang oleh orang lain itu kayak gimana. Itu ditentukan oleh Anda sendiri. Tapi untuk seperti tubuh, terusnya apa namanya keturunan, ya, nasab, dan juga hal lainnya yang tidak bisa diubah, itu hal yang tidak bisa Anda jangkau ataupun tidak bisa Anda kontrol. Yang Anda bisa kontrol adalah kehidupan Anda.
Apakah Anda mau berubah atau tidak? Ada yang menciptakan, ada yang mengubah. Kalau hal-hal seperti itu emang tidak bisa diubah, tapi bisa aja diubah dengan Anda sendiri. Contohnya, Anda itu punya rambut keriting. Nah, Anda itu nggak bisa ngubah tentang rambut keriting, tapi bisa aja gitu mengubahnya kalau Anda mau dan belajar tentang mengubah sesuatu hal. Atau misalnya nasab, keturunan. Anda pengennya nabi, keturunan nabi, tapi dapatnya keturunan dari yang lain, bukan nabi. Hal yang begitu itu tidak bisa diubah. Tapi bisa aja kalau Anda ngaku-ngaku jadi Habib, ya, Habib. Itu bisa aja gitu. Anda bisa ngaku-ngaku kayak cucunya Nabi, bisa. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa aja berubah kalau Anda mau untuk merubahnya ataupun tahu cara mengubahnya kayak gimana. Tubuh Anda yang Anda itu pengennya kurus, itu bisa aja diubah menjadi orang yang gendut dan berotot. Itu bisa aja diubah. Ataupun sebaliknya, orang yang gendut pengen jadi kurus, itu bisa aja diubah kalau Anda itu berusaha untuk melakukannya. Hal-hal yang basic tentang hal yang kayak wajah, terusnya hal yang kayak keturunan dan juga hal lainnya, itu yang diberikan oleh Tuhan dan Anda nggak bisa kontrol tentang hal itu. Dan Anda itu bisa mengubahnya. Anda bisa aja mengubah orang tua yang jahat jadi orang tua baik. Itu Anda sendiri yang mengubahnya. Kayak gimananya, terusnya cara Anda mengubahnya kayak gimana, itu Anda sendiri yang berpikir cara mengubah orang tua Anda menjadi orang yang baik untuk Anda sendiri. Dan juga kita sebagai manusia akan ada namanya persaingan antara saudara dan saudara ini. Akan adanya persaingan terus menerus tanpa henti. Persaingan ini tanpa henti sampai Anda mati. Kalau Anda udah mati, hasil raportnya akan kelihatan, atau hasil rapor ke dunia ataupun kehidupan Anda itu akan kelihatan. Kalau Anda seperti ini, kalau Anda menghasilkan seperti ini, kalau Anda buat karya seperti ini, terus Anda punya pencapaian seperti ini, dan juga hal lainnya, itu akan kelihatan saat Anda mati. Saat Anda mati akan ada namanya raport kehidupan Anda saat di dunia ini, itu Anda ngapain aja, dan akan ditampilkan oleh Anda sendiri, bahwa Anda seperti ini, bahwa Anda kayak gitu, itu akan ditampilkan pas Anda mati. Jadi kalau Anda pengen persaingannya itu nggak mau bersaing sama orang lain, nggak mau berkompetitif dengan orang lain, pengennya jadi pecundang terus, mending Anda mati saja. Sama juga aspek tentang kebahagiaan itu kita nggak bisa kejar. Jangan Anda mengejar kebahagiaan, biarkan kebahagiaan itu mengejar Anda. Sama juga konsep pasangan. Kalau Anda pengen mencari calon pasangan, mencari jodoh, tentang yang intinya Anda mencari jodoh, itu Anda jangan mengejar jodoh itu, tapi biarkanlah jodoh itu mengejar Anda. Contohnya seperti Anda pria yang suka sama wanita yang ada di bangku sekolah Anda suka sama wanita itu, rasanya kayak menawan, terusnya cantik, terusnya kata lembutnya itu luar biasa, dan juga hal lainnya, Anda jatuh cinta. Anda jangan mengejar hal seperti itu. Biarkan dia mengejar Anda, jangan Anda mengejar orang itu. Caranya gimana? Caranya Anda itu adalah melakukan suatu hal yang berguna untuk Anda sendiri, income diri Anda sendiri, dengan belajar menjadi top 1%. Melakukan orang-orang yang top 1% itu ngapain aja? Orang top 1% ngelakuin kayak gini, bikin bisnis kayak gini, terusnya melakukan olahraga kayak gini, dan juga lainnya. Orang-orang yang top 1%. Dan Anda juga harus melihat namanya orang yang 99% orang itu kayak gimana, ngelakuin apa. Dan Anda harus hindari yang 99% itu, dan ngelakuin yang top 1% itu. Anda harus jadi pria yang sejati, pria yang berkualitas, bukan pria yang hanya mengayal tentang jodoh-jodoh kayak gitu, tentang gadis-gadis kayak gitu. Biarkanlah
wanita itu mengejar Anda, jangan Anda mengejar dia. Sama juga konsep dunia. Dunia itu adalah suatu hal yang kalau Anda kejar, dia akan kabur, akan lari kepada Anda. Tapi kalau Anda tidak mengejar dunia dan mengejar akhirat, maka Anda akan dikejar oleh dunia itu. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan sesuatu hal yang bisa kabur-kabur kayak gitu, itu Anda jangan mengejarnya, tapi Anda harus melakukan suatu hal yang dimana Anda itu bisa berkualitas di situ, belajar, mencari ilmu, terusnya berkualitas, melakukan hal positif, dan juga hal lainnya yang bisa Anda lakukan untuk menjadi top 1% dan menjadi orang yang berguna di masyarakat. Dan juga maksud saya tentang dunia itu seperti panggung. Dunia ini adalah suatu sosok yang dimana kita tuh memainkan suatu permainan yang dimana kitalah sendiri yang MC-nya atau kita sebagai MC atau karakter utama. Jadi gak ada yang namanya divisi atau karakter cadangan, karakter tentang simpanan, terusnya karakter tentang ya hal-hal kayak gitu. Kalau kan di film itu akan ada namanya MC sama divisi. Tapi kalau di dunia ini semua yang Anda lihat, orang tua Anda, diri Anda sendiri, terusnya teman Anda dan juga hal lainnya, itu adalah karakter utama. Anda juga karakter utama. Nah, karakter utama Anda, ada yang Anda sendiri yang mengubahnya. Kayak apa? Anda pengen menampilkan panggung seperti apa? Anda pengen menampilkan film seperti apa? Dan Anda yang mengubahnya. Dan Anda yang mencari temanya. Dan Anda lah sutradaranya atau pembuat filmnya. Anda pengen film kayak apa? Seperti Anda pengen filmnya, Anda pengen jadi orang kaya terus yang membantu orang lain. Itu filmnya Anda buat sendiri. Bukan orang lain yang membuatnya, Anda sendiri yang membuat filmnya. Film Anda sendiri. Dan Anda lah karakter utama dari film itu. Anda yang akan mencari tentang hal apa yang Anda inginkan untuk membuat satu film itu. Nanti di akhirat kita akan melihat panggung kita sendiri atau film kita sendiri yang sudah kita buat dari dahulu kala atau pas di dunia ini. Anda ngapain pas di dunia ini? Orang lain akan melihat, oh orang itu kayak gitu, oh orang lain kayak gini, oh orang yang kayak gitu sifatnya kayak gini. Itu akan diperlihatkan. Hal seperti contohnya kayak Anda mandi tapi nggak pakai sabun, itu akan diperlihatkan. Atau seperti ini Anda berbuat dosa tanpa menyesali perbuatan kayak gitu. Nah, Anda itu akan diperlihatkan, perilaku yang kayak gitu akan diperlihatkan oleh banyak orang, bahkan bisa semua orang yang hidup di dunia ini. Itu akan diperlihatkan. Dan yang ada yang menentukan film mana yang Anda mau, yang mungkin akan ditampilkan di akhirat nanti. Di akhir nanti akan ada namanya panggung Anda sendiri. Masa Anda tahu hal seperti ini bahwa dunia itu seperti panggung dan Anda membuat film yang jelek tentang diri Anda sendiri. Seperti Anda itu tukang ngerampok, terusnya Anda tukang gibah, terusnya Anda tukang orang yang sangat jahat, terusnya Anda tukang ngibul, terusnya Anda tukang mencabul, atau Anda itu pelecehan seksual, atau seperti Anda itu tiba-tiba nonton bokep terus dan juga hal lainnya. Masa Anda pengen buat film yang kayak gitu untuk Anda? Gak mungkin kan? Pastinya kita akan membuat film yang bagus, biar orang lain melihat kita itu sebagai karakter contoh atau karakter yang sangat mulia atau karakter yang sangat luar biasa dan amazing dan keren gitu. Dan yang menentukan filmnya seperti apa. Oh, saya mau filmnya seperti ini. Oh, maunya seperti kayak gini. Dan Anda menentukan dan Anda harus melakukan. Anda adalah karakter utama di dalam film itu. Jadi hari ini Anda mulai mengerti bahwa dunia ini seperti
kompetitif, dan juga panggung. Dunia ini seperti permainan yang tanpa selesai sampai Anda mati. Oke, itu tadi menurut pendapat saya tentang kehidupan ini tuh seperti apa. Kalau Anda punya pendapat lain, kan orang-orang itu pendapatnya sangat berbeda-beda. Pendapat kayak gini, kayak gitu, pendapat orang kayak gitu, dan juga pendapat lainnya. Itu sangat berbeda. Kalau Anda punya pendapat lain tentang mengenai hal ini, atau terkait tentang video ini, silahkan komen di bawah. Dan kalau Anda pengen mendapatkan apa yang saya bilang tadi atau apa yang saya omongkan tadi, silahkan komen di bawah juga. Dan terima kasih buat Anda yang udah subscribe video ini, udah nonton video ini dari akhir sampai awal, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk sebagian orang. Dan juga saya sangat berminta maaf jika ada salah satu kata saya yang kurang mengenakan atau kurang enak didengar. Saya minta maaf jika hal seperti itu akan ada. Dan juga untuk nanti ya saya nggak tahu sih mau buat video seperti apa. Oke, udah masuk ya. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Tell me like a Hellcat.